Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Falaul Aulia MBT, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fali Barokul Haq. Saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik anak dengan hambatan sensori, penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik dan motorik, dan perilaku. Langsung saja masuk ke materinya. Materi yang pertama mengenai karakteristik anak tunanetra atau anak yang mengalami hambatan penglihatan. Beberapa karakteristik anak tunanetra dapat dilihat diantaranya yang pertama, dari segi fisik. Secara fisik, anak-anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada organ penglihatan atau mata yang secara nyata dapat dibedakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Yang kedua, dari segi motorik, yaitu anak tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan sehingga tidak seperti dengan anak-anak normal pada umumnya. Yang ketiga, yaitu dari segi perilaku. Anak tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Perilaku tersebut dapat berupa sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Yang keempat, yaitu dari segi akademik. Secara umum, kemampuan akademik anak-anak tunanetra sama seperti anak-anak normal pada umumnya. Dan ketunanetraan berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Yang kelima, pribadi dan sosial. Mengingat tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan menirukan, maka anak tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. Penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa dalam suatu lingkungan, tetapi anak tunanetra mempunyai keterbatasan dalam melakukan gerakan tersebut. Keterbatasan tersebut mengakibatkan keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial. Kemudian karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik anak tunarungu atau anak yang mengalami hambatan pendengaran. Beberapa karakteristik anak tunarungu diantaranya yang pertama dari segi fisik. Yang pertama, cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Yang kedua, pernapasannya pendek dan tidak teratur. Yang ketiga, cara melihatnya agak beringas. Karakteristik yang kedua dari segi bahasa. Yang pertama, miskin akan kosakata. Yang kedua, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik. Yang ketiga, tata bahasanya kurang teratur. Karakteristik yang ketiga, intelektual. Dari segi intelektual, pertama, kemampuan intelektualnya normal. Yang kedua, perkembangan akademiknya lamban akibat keterbatasan bahasa. Yang keempat, sosial emosional. Yang pertama, sering merasa curiga dan sakut sangka. Sikap seperti ini terjadi akibat adanya kelainan fungsi pendengarannya. Yang kedua, sering bersikap agresif. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik anak tunagrahita atau anak yang mengalami hambatan intelektual. Beberapa karakteristik anak tunagrahita diantaranya yang pertama dari segi intelektual. Dalam pencapaian tingkat kecerdasan bagi tunagrahita selalu di bawah rata-rata. Mereka hanya mampu mencapai tingkat usia mental seusia tingkat anak sekolah dasar kelas 4 atau kelas 2. Yang kedua yaitu dari segi sosial. Dalam kemampuan bidang sosial juga mengalami kelambatan kalau dibandingkan dengan anak normal sebaya. Hal ini ditunjukkan dengan pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Yang ketiga, diri pada fungsi mental lainnya. Mereka mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat beralih sehingga kurang tangguh dalam menghadapi tugas, pelupa, dan mengalami kesukaran mengungkapkan kembali suatu ingatan, kurang mampu membuat asosiasi, serta sukar membuat kreasi baru.
Yang keempat, ciri dorongan dan emosi. Perkembangan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitaannya masing-masing. Anak yang berat dan sangat berat ketunagrahitaannya hampir tidak memperlihatkan dorongan untuk mempertahankan diri dalam keadaan haus dan lapar, tidak menunjukkan tanda-tandanya. Mendapat perangsang yang menyakitkan, tidak mampu menjauhkan diri dari perangsang tersebut. Kehidupan emosinya lemah, dorongan biologisnya dapat berkembang tetapi penghayatannya terbatas pada perasaan senang, takut, marah, dan benci. Yang kelima, ciri kemampuan dalam bahasa. Kemampuan bahasanya sangat terbatas perbendaharaan kata, terutama kata yang abstrak. Yang keenam, ciri kemampuan dalam bidang akademis. Itu mereka sulit mencapai bidang akademis membaca dan kemampuan menghitung yang problematis, tetapi dapat dilatih dalam menghitung yang bersifat perhitungan. Yang ketujuh, ciri kepribadian. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa kepribadian anak tunagrahita, yang pertama, mereka tidak percaya terhadap kemampuannya. Yang kedua, tidak mampu mengontrol dan mengarahkan dirinya sehingga lebih banyak bergantung pada pihak luar. Yang ketiga, mereka tidak mampu untuk mengarahkan diri sehingga segala sesuatu yang terjadi pada dirinya bergantung pengarahan dari luar. Yang kedelapan, ciri kemampuan dalam organisme. Kemampuan anak tunagrahita untuk mengorganisasi keadaan dirinya sangat jelek, terutama pada anak tunagrahita yang kategorinya berat. Hal ini ditunjukkan dengan baru dapat berjalan dan berbicara pada usia dewasa. Sikap gerak langkahnya kurang serasi, pendengaran dan penglihatan tidak dapat difungsikan, kurang rentan terhadap perasaan sakit, bau yang tidak enak, serta makanan yang tidak enak. Dan karakteristik yang keempat yaitu karakteristik anak tunagrahita atau anak yang mengalami hambatan fisik. Beberapa karakteristiknya, yang pertama, gangguan motorik. Gangguan motoriknya berupa kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis, dan gangguan keseimbangan. Yang kedua, gangguan sensorik. Pusat sensorik pada manusia terletak otak. Mengingat anak cerebral palsy adalah anak yang mengalami kelainan di otak, maka sering anak cerebral palsy disertai gangguan sensorik. Beberapa gangguan sensorik antara lain penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan. Yang ketiga, gangguan tingkat kecerdasan. Walaupun anak cerebral palsy disebabkan karena kelainan otaknya, tetapi keadaan kecerdasan anak cerebral palsy bervariasi. Tingkat kecerdasannya anak-anak cerebral palsy mulai dari tingkat yang paling rendah sampai di sekitar 45% mengalami keterbelakangan mental dan 35% lagi mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas rata-rata, sedangkan sisanya cenderung di bawah rata-rata. Yang keempat, kemampuan berbicara. Anak cerebral palsy mengalami gangguan bicara yang disebabkan oleh kelainan motorik otot bicara, terutama pada organ artikulasi seperti lidah, bibir, dan rahang bawah. Dan ada pula yang terjadi karena kurang dan tidak terjadi proses interaksi dengan lingkungan. Yang kelima, emosi dan penyesuaian sosial. Respon dan sikap masyarakat terhadap kelainan pada anak cerebral palsy mempengaruhi pembentukan pribadi anak secara umum. Emosi anak sangat bervariasi tergantung rangsang yang diterimanya. Secara umum, tidak terlalu berbeda dengan anak-anak normal, kecuali beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi dan dapat menimbulkan emosi yang tidak terkendali. Sikap atau penerimaan masyarakat terhadap anak cerebral palsy dapat memunculkan keadaan anak merasa rendah diri atau kepercayaan dirinya kurang, mudah tersinggung dan suka menyendiri, serta kurang dapat menyesuaikan diri dan bergaul dengan lingkungan. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu karakteristik anak tunalaras atau anak yang mengalami hambatan perilaku. Beberapa karakteristiknya, yang pertama, karakteristik umum. Yang pertama, mengalami gangguan perilaku, suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak milik sendiri atau orang lain, melawan, sulit konsentrasi,
tidak mau bekerja sama, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, berbohong, tidak bisa diam, tidak dapat dipercaya, suka mencuri, mengejek, dan sebagainya. Kedua, mengalami kecemasan, khawatir, cemas, ketakutan, merasa tertekan, tidak mau bergaul, menarik diri, kurang percaya diri, bimbang, sering nangis, malu, dan sebagainya. Yang ketiga, kurang dewasa, suka berfantasi, berangan-angan, mudah dipengaruhi, kaku, pasif, suka mengantuk, mudah, bosan, dan sebagainya. Yang keempat, agresif, memiliki geng jahat, suka mencuri dengan kelompoknya, loyal terhadap teman jahatnya, sering bolos sekolah, sering pulang larut malam, dan terbiasa pergi dari rumah. Yang kedua, sosial atau emosi. Yang pertama, sering melanggar norma masyarakat. Yang kedua, sering mengganggu dan bersifat agresif. Yang ketiga, secara emosional, sering merasa rendah diri dan mengalami kecemasan. Dan yang ketiga, karakteristik akademik. Di antaranya, yang pertama, hasil belajarnya seringkali jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, seringkali tidak naik kelas. Yang ketiga, sering membolos sekolah. Yang keempat, seringkali melanggar peraturan sekolah dan lalu lintas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik anak dengan hambatan sensori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.